Nah, teman-teman semua, ini adalah salah satu contoh aksi nyata yang DPMM, yaitu ngambilnya satu aksi nyata aja ya, tentang prinsip understanding by design atau you by design. Halo para pejuang PBG dalam jabatan atau PBG tertentu di tahun 2024 yang saat ini sedang mengerjakan pembelajaran di modul PMM. Nah, karena banyak banget yang request di akun admin, kemudian di kolom komentar, di postingan-postingan saya sebelumnya, maka saya akan coba untuk membuat contoh jurnal modul 1 yang nanti akan teman-teman upload di akhir modul ya. Jadi nanti ada beberapa topik. Kemudian topiknya udah selesai, tesnya sudah selesai, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke jurnal pembelajaranku, tergantung nanti ada di modul yang mana. Nah, kebetulan di modul 1 di teman-teman guru, ini saya cobakan untuk yang guru SD ya. Nanti teman-teman yang di luar non guru SD, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya, karena kan sama untuk mengupload jurnal pembelajaranku dengan menggunakan aksi nyata. Nah, di sini kita akan terangkan dulu apa yang harus diupload ya. Jadi teman-teman di akhir itu disebut dengan jurnal pembelajaranku. Nah, ini modulnya tentang prinsip pengajaran dan asesmen. Pilih satu aksi nyata terbaik. Jadi kalau misalkan di salah satu guru itu ada 4, kayak misalkan soal materi kayak gini teman-teman. Nah, menerapkan prinsip understanding by design. Jadi you by design. Kemudian ada yang merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada yang tentang teaching. Kemudian ada yang tentang pendekatan kultural. Nah, dari 4 ini teman-teman harus pilih salah satu aja di aksi nyata, dipilih mana yang harus akan diupload. Nah, mau tentang prinsip understanding by design atau pembelajaran berdiferensi atau yang lainnya. Kalau sudah menentukan satu aksi nyata, teman-teman tinggal pilih ada jurnal pembelajaran ini. Nah, ini bisa dibuka kalau misalkan teman-teman prosesnya sudah selesai semua sampai akhir ya. Jadi teman-teman wajib untuk menyelesaikan itu sampai proses akhir. Lalu nanti jurnal pembelajaranku paling bawah kuncinya terbuka. Boleh pilih jurnal pembelajaran ini. Kalau teman-teman sudah pilih jurnal pembelajaran ini, teman-teman akan diarahkan untuk mengisi mana jurnal yang akan teman-teman upload. Nah, teman-teman harus checklist dulu nih yang ketiga kotak ini. Jurnal pembelajaran sudah dilakukan, dokumen jurnal pembelajaran sudah dalam bentuk PDF, laporan umpan balik sudah dalam jurnal pembelajaran. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau buat jurnal, teman-teman bisa menggunakan PowerPoint, Canva yang nanti save as-nya atau downloadnya berbentuk PDF. Jangan lupa di akhirnya teman-teman berikan umpan balik dalam jurnal tersebut. Kalau misalkan jurnalnya itu hanya diseminarkan di sekolah, silakan teman-teman meminta umpan baliknya kepada guru-guru yang ada di sekolah. Kalau itu berkaitan dengan siswa, silakan umpan baliknya dari siswa tersebut. Entah itu berupa tulisan atau berupa Google Form-nya. Jadi disesuaikan dengan aksi nyata teman-teman dari keempat atau topik sesuai dengan jenjang teman-teman semua. Ini bisa berbeda-beda ya teman-teman ya, karena kan berbeda-beda di sebuah topiknya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah selesai, silahkan teman-teman bisa diupload, iya lanjut. Nah, karena banyak banget yang meminta bagaimana contoh aksi nyatanya di dalam jurnal pembelajaranku, coba saya membuatkan salah satu contohnya ya. Ini contohnya saja. Jadi teman-teman nanti bisa mengembangkan dan bisa melengkapi lebih bagus dan lebih baik lagi dari yang contoh dari saya seperti itu. Oke, let's go ya, kita coba lihat contoh aksi nyata. Kita akan pilih satu dulu, yaitu pembelajaran by design ya teman-teman, atau understanding by design. Nah, teman-teman semua, ini adalah salah satu contoh aksi nyata yang DPMM, yaitu ngambilnya satu aksi nyata aja ya, tentang prinsip understanding by design atau you by design. Jadi pada pembelajarannya teman-teman tinggal dimasukkan saja mau merancangnya di pembelajaran apa. Ingat ya teman-teman ya, kalau yang pembelajaran understanding by design ini hanya merancang perancangan. Jadi nanti teman-teman diuraikan tuh dari tujuan, kemudian asesmen, kemudian ke kegiatannya. Nah, karena ini rancangan, jadi kita coba bongkar dari pembelajaran matematika kelas 2 ya, misalkan ya, ini oleh siapa nanti diisi oleh teman-teman semua. Kemudian perkenalan dulu ini, silakan teman-teman bisa memperkenalkan diri. Di sini ada foto teman-teman, kemudian isi biodatanya, saya sebagai guru apa, kelas berapa, mata pelajaran apa yang akan dipresentasikan atau yang akan diberikan perancangan aksi nyatanya. Kemudian di slide ketiga itu ide apa Bapak Ibu untuk mendapatkan setelah ada topik ini. Sebenarnya teman-teman semua, setiap
modul itu ada beberapa ini ya teman-teman, beberapa topik ya, karena kan memang banyak, kemudian aksi nyatanya bisa dipilih salah satu. Nah, karena teman-teman mungkin terlewatkan di aksi nyata di per topiknya, jadi teman-teman langsung ke tes pemahaman, jadi teman-teman belum punya pertanyaan seperti ini, padahal pertanyaan ini adalah ada di setiap topiknya. Makanya teman-teman nanti teman-teman tinggal dijawab aja di setiap sebelum tes pemahaman, teman-teman dibaca lagi ini adalah pembelajarannya atau ide apa yang guru dapat tentang pelajaran topik ini. Ini sangat membantu untuk jadi roadmap teman-teman semua membuat aksi nyatanya. Di sini ada 4 ya, nanti teman-teman bisa mengembangkannya. Pertama adalah dapat merencanakan tujuan pembelajaran, karena kan teman-teman lihat ya di modulnya understanding by design itu yang paling melekat adalah tujuan pembelajaran, asesmen, dan perancangan kegiatan pembelajaran. Jadi di sini dapat merancangkan tujuan pembelajaran, kemudian sebelum pembelajaran saya menerapkan asesmen awal. Kemudian saya mengetahui tujuan pembelajaran dan asesmen yang saya gunakan sebagai dasar untuk merancang kegiatan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran dirancang setelah asesmen kita mengetahui, baru dirancang pembelajarannya atau perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen formatif sehingga memaksimalkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Intinya ke situ. Jadi ada 3, tujuan, asesmen, dan perancangan kegiatan. Di sini bisa dimasukkan foto teman-teman atau foto teman-teman yang sedang presentasi di guru-gurunya ya, karena kan ini salah satunya adalah dipresentasikan di kantornya teman-teman semua. Atau teman-teman kalau misalkan diupload di medsos ya silahkan teman-teman tinggal masukkan foto yang ada di medsos seperti itu. Nah, kita next ya. Nah, ini rancangan pembelajaran prinsip understanding by design-nya. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran apa. Di sini dicontohkan adalah mata pelajaran matematika kelasnya kelas 2. Langkah kedua adalah menentukan asesmen formatif dalam pembelajaran. Ini adalah langkah untuk mengetahui kemampuan awal siswa tersebut sampai di mana. Jangan lupa di sini nanti dimasukkan KKTP-nya ya, indikator untuk mengetahui siswa itu sangat paham, dan belum paham seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan asesmen awal. Jadi dirancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan ini dan asesmen awal ini sehingga pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, 3 rancangan ini yang harus teman-teman kupas dalam aksi nyata teman-teman semua. Nah, kita lanjut ya ke desain selanjutnya. Di sini adalah merancang pembelajaran menentukan CP dan TP terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman paham di judul ini ada di menu ini checklist teman-teman semua yang ada di topik teman-teman semua. Mungkin kelupaan ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal buka lagi, ini ada. Di sini ada menentukan CP dulu sehingga kita menentukan tujuan pembelajarannya apa. Di sini dilihat teman-teman semua, CP-nya contohnya adalah elemen bilangan di matematika. CP-nya ini sudah dari Kemendikbud ya, ini menggunakan CP terbaru di tahun 2024. Membilang lambang bilangan asli sampai dengan 20, mengurutkan bilangan asli sampai dengan 20, terus sampai dengan akhir. Ini nggak bisa diganti-ganti ya, ini karena dari Kemendikbudnya. Kemudian baru diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya seperti apa sehingga si CP ini bisa kita tercapai. Harusnya di sini ada ATP ya teman-teman ya, karena ini mungkin belum sampai selesai. Teman-teman boleh dilanjutkan alur tujuan pembelajaran. Tapi kalau tujuan pembelajaran aja ya udah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham untuk mencapai CP seperti apa dan menurunkan CP ke TP seperti apa. Nah, kemudian kita lanjut lagi setelah kita menentukan tujuan pembelajarannya, maka kita menentukan asesmen untuk melihat kemampuan awal siswa. Asesmennya menggunakan formatif esai ya. Di sini coba untuk esai teman-teman boleh ini diganti esainya menjadi pilihan ganda. Di sini mengurutkan bilangan dengan benda konkret, menuliskan lambang bilangan tujuannya, dan menjumlahkan bilangan dengan hasil maksimal 10. Supaya kita tahu teman-teman semua KKTP-nya seperti apa. Nah, teman-teman dilihat ya, instruksinya apa, kemudian soalnya seperti apa. Karena ini keterbatasan slide, teman-teman bisa menulis soalnya sampai 5, misalkan kalau soal esainya 5 silahkan tulis sampai 5. Kemudian boleh di sini KKTP-nya, kayak misalkan KKTP itu indikator di dalam nilainya itu teman-teman. Seperti siswa tersebut sudah sangat paham jika nilainya 85 sampai 100 misalkan. Kemudian paham jika nilainya 75 sampai dengan 84. Kemudian jika siswa belum paham berarti ada di bawah 75 atau 74 sampai 65 misalnya seperti itu. Nah, ini menggunakan KKTP-nya. Boleh nanti di sini ditambahkan ya, atau di slide berikutnya ditambahkan KKTP-nya sehingga kita mengetahui siswa tersebut sudah ada di fase sangat paham atau belum paham seperti itu. Nah, kalau misalnya telah merancang asesmen awalnya, baru kita ke tahap ketiga yaitu kegiatannya. Di
Di sini kegiatannya adalah kita sederhana aja teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh mengembangkan rencana kegiatannya. Teman-teman beresin dulu karena ini merancang. Jadi pendahuluan, bagaimana guru menjelaskan, kegiatan intinya bagaimana, kemudian penutupnya seperti apa. Ini sederhana aja teman-teman. Ini merancang sehingga teman-teman itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh understanding by design. Karena desain ya, jadi belum lanjut ke siswa tersebut. Jadi di sini tidak ada hasil dari asesmen akhir teman-teman, hasil pembelajaran akhir tidak ada, karena ini hanya merancang kegiatan pembelajarannya seperti itu. Nah teman-teman semua, kemudian ini salah satu contoh untuk bisa teman-teman kembangkan ya. Jadi ini bukan mutlak benar, tapi ini adalah salah satu contoh aja karena banyak yang minta dibuatkan dan coba saya buatin dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengembangkan lagi dengan lebih baik lagi daripada contoh yang ini. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa subscribe,